media sosial tersebut dirilis oleh kanal MBC. Kantong jenazah yang ditempatkan di geladak kapal tersebut diduga bernama Arif. Astagfirullahaladzim. Ari! Ari! Pak! Ari, Pak! Bapak, Ari, Pak! Ari, Pak! Bapak, Ari, Pak! Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Permisi Pak, Iya Mbak. saya sudah cek agen yang memberangkatkan ABK itu ke kapal Cina. Saya juga baru dapat kabar bahwa ABK yang ada di kapal HR368 tersebut setelah peristiwa pembuangan mayat itu. Sebelumnya mereka melakukan mogok kerja dan minta dipindahkan ke kapal lain. Kita harus bagaimana Pak? Kita harus menyelamatkan keluarga ABK yang meninggal. Urus hak-hak mereka selama mereka bekerja di kapal itu. Ini adalah bagian dari tugas kita untuk melindungi semua warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Bentuk tim evakuasi untuk menyelamatkan ABK yang lain. Baik Pak, saya koordinasi. Permisi. Jadi Baik Pak, Bu, kalau begitu kami pamit dulu. Kita permisi dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk jadi ABK tidaklah cukup dengan modal niat dan badan kuat. Harus mengikuti aturan resmi dan izin untuk kontrak kerja. Saya mendapatkan masalah kerja sampai tangan saya buntung. Nggak dibantu malah saya dipecat. Mau lapor kemanapun juga susah. Wah, kebetulan ada Bapak dari PW ini. Pak, mari Pak. Mari. Oh ya, terima kasih Pak. Silakan Pak. Iya. Baik Bapak-Bapak sekalian. Sekarang saya akan menjelaskan persyaratan resmi yang harus dimiliki oleh seorang calon ABK kapal yang ingin bekerja di luar negeri. Pertama, dia harus memiliki keterampilan khusus atau Basic Safety Training, BST, yaitu kemampuan untuk menangkap dan menangani ikan, catching and handling fish. Selain itu, dia harus memiliki dokumen-dokumen resmi yang lengkap, berupa KTP, paspor, dan juga visa kerja yang lengkap. Caranya bagaimana Pak untuk mendapatkan sertifikasinya? Ada beberapa persyaratan yang harus dilalui. Yang pertama, dia harus lolos rekrutmen tes yang meliputi tes bahasa, tes fisik, dan juga tes keterampilan. Sebelum dia melakukan ujian, dia harus mengikuti dan melakukan persiapan untuk mendapatkan sertifikasi dari lembaga terkait dan juga persetujuan dari pusat pelatihan dan pusat pendidikan. Hal ini menjadi penting karena sertifikasi keahlian akan menentukan posisi dan jabatan seorang ABK di kapal nanti. Nah, kebetulan bersama kita malam ini Bapak ini telah hadir seorang TKI yang telah sukses bekerja di luar negeri sebagai seorang PMI. Nah, beliau akan berbagi pengalaman dan ceritanya bersama kita malam ini. Silakan Pak. Saya sih tidak bisa memberikan terlalu banyak. Yang terpenting kita harus memenuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan negara yang akan kita datangi agar kita tercatat di kedutaan dan akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah, terhindar dari masalah yang mencelakakan karir dan hidup si pekerja, serta mendapatkan hak-hak yang layak sebagai warga negara Indonesia. Banyak kok ABK kita yang mendapatkan masalah. Mereka tertipu dengan janji-janji palsu para agen tenaga kerja. Padahal untuk membuat surat izin secara resmi tidaklah sulit kok. Bener banget Pak, maaf bukannya saya mengajari, tapi kita memang harus mengikuti peraturan pemerintah Indonesia dan negara yang kita datangi. Surat dan dokumen resmi yang lengkap serta pelatihan, maka kita akan jadi pekerja yang dihargai. Apalagi kalau kita punya sertifikat pelatihan kerja. Jika butuh apapun bisa hubungi kita ke sini Pak. Mari Pak, Ibu silakan cicipin. Terima kasih.